saya Azmi File, ketemu lagi di channel YouTube-nya File Studio. Di video ini saya akan ngebahas tentang model rilis atau izin dari seorang model kepada fotografer supaya foto yang ada wajah modelnya ini bisa kita gunakan untuk keperluan komersial bisnis kita. Meskipun istilah yang biasa dikenal oleh fotografer itu model rilis, tapi model rilis ini tidak terbatas untuk pemotretan model. Semua fotografi yang subjek fotonya manusia itu perlu model rilis. Misalkan teman-teman melakukan pemotretan pernikahan, jadi kita harus punya model rilis dari pasangan pengantin. Atau kita melakukan pemotretan fashion, kita pun harus punya model rilis dari model tersebut. Kenapa sih fotografer harus punya model rilis? Kita lihat dulu payung hukumnya. Nah, teman-teman bisa lihat dasar hukumnya di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan seperti ini. Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial, tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Di pasal 2-nya disebutkan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan atau komunikasi potret sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang memuat potret dua orang atau lebih wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya. Nah, jadi dengan dasar hukum ini memang kita sebagai fotografer adalah pembuat atau pencipta karya fotonya, pencipta potretnya. Tapi sebelum menggunakannya untuk keperluan komersil, kita harus minta izin dulu ke orang yang kita potret. Terus gimana kalau misalkan kita nggak mau minta izin? Kliennya nggak masalah kok, atau modelnya nggak komplain? Kalau kondisinya gitu sih aman-aman aja. Tapi kalau misalkan orangnya nuntut nih, misalkan ternyata tahu aturan ini, apa sih ancamannya kalau kita nggak punya model rilis, terus menggunakan foto itu buat keperluan komersial? Kita lihat dasar hukumnya. Masih di undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, di pasal 115, dituliskan seperti ini. Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, untuk kepentingan reklame atau periklanan, untuk penggunaan secara komersial, baik dalam media elektronik maupun non-elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi aturannya jelas. Kalau kita nggak punya model rilis, nggak punya izin dari orang yang kita potret, terus kita pakai foto itu untuk keperluan komersial, entah itu di media cetak atau media elektronik, ancamannya bisa pidana dan denda maksimal 500 juta rupiah. Terus gimana caranya supaya kita tertib setiap pemotretan punya model rilisnya? Cara yang pertama, teman-teman bisa print template model rilisnya. Atau pakai cara yang kedua, di setiap invoice, di setiap kontrak kerja, tambahkan lagi satu pasal yang mengatakan bahwa kita sebagai fotografer, sebagai videografer, diizinkan untuk menggunakan foto yang ada wajah merekanya itu untuk keperluan komersial. Nah, buat saya pribadi, cara pertama agak ribet. Saya lebih memilih pakai tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik itu apa sih? Jadi, tanda tangan elektronik itu bisa tanda tangan basah kita yang udah kita scan atau kita foto, kemudian kita lampirkan di halaman model rilis tadi. Atau checkbox. Teman-teman pasti pernah mengalami kalau install sesuatu atau berlangganan sesuatu, kemudian kita diminta untuk checklist kotak menyetujui. Nah, itu pun bisa kita lakukan untuk meminta model rilis. Saya mau kasih lihat ke teman-teman model rilis yang biasa File Studio lakukan dengan metode checklist. Teman-teman bisa melihat ke filestudio.id/model rilis. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama ada tulisan model rilis, kemudian ada keterangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Fotografer adalah pemegang hak cipta dari sebuah karya fotografi. Untuk melindungi kedua belah pihak, baik fotografer dan model, mohon mengisi form model rilis di bawah ini. Nah, jadi di sini kita minta nama lengkap mereka, nama panggilan, Instagram, WhatsApp, email, identitas mereka. Dan yang paling penting adalah kalimat yang paling bawah ini, kalimat yang harus dia checklist. Ya, di sini ada tulisan, dengan ini saya yang namanya tercantum di atas
memberikan izin kepada fotografer dan perwakilannya untuk melisensikan dan menggunakan foto di mana terdapat saya pada foto tersebut, kecuali hal-hal yang melanggar hukum seperti pornografi, penghinaan, dan fitnah. Dengan model kita atau klien kita menceklis pernyataan tadi, artinya sudah setuju mengizinkan memberikan model rilis kepada kita sebagai fotografer. Gimana buat teman-teman yang belum punya website? Jadi belum bisa bikin form seperti ini di websitenya. Ya, teman-teman bisa adaptasi ini di Google Form. Ya, kolom-kolomnya silahkan menyesuaikan. Kemudian yang paling penting adalah ada izin dari orang tersebut kepada kita supaya kita bisa menggunakan foto tersebut untuk keperluan komersial bisnis kita. Tadi contoh tanda tangan elektronik yang menggunakan checklist ya. Tapi saya sekarang menggunakan metode lain, yaitu menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Nah, apa sih tanda tangan elektronik tersertifikasi ini? Tanda tangan elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang memiliki sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh PSRE Indonesia atau penyelenggara sertifikat elektronik. Dengan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi, ini tentunya lebih aman. Kenapa? Yang pertama, setiap orang yang menandatangani identitasnya harus jelas. Kemudian kalau ada perubahan-perubahan bisa diketahui oleh semua pihak. Jadi nggak akan ada yang curang, nggak akan ada yang merubah-rubah apa yang sudah disepakati di kemudian hari. Nah, di sini yang saya gunakan adalah Privy. Saya akan praktekkan menggunakan Privy ketika saya meminta model rilis kepada model yang sudah saya potret. Jika teman-teman sudah login, tampilan dashboard Privy seperti ini. Di sini terlihat saya memiliki 10 Privy balance, artinya saya bisa langsung mengunggah dokumen untuk ditandatangani. Jika teman-teman belum memiliki Privy balance, bisa klik isi ulang, kemudian akan muncul pilihan paket, mulai dari 35.000 untuk 10 Privy balance. Oke, karena saya sudah memiliki Privy balance, saya akan upload dokumennya. Kemudian ada 3 pilihan, ada yang tanda tangani sendiri, tanda tangani dengan pihak lain, atau undang pihak lain. Di sini karena kegunaannya adalah model rilis, artinya ada fotografer dan model yang harus menandatangani. Berarti saya akan pilih pilihan yang kedua ini, tanda tangani dengan pihak lain. Kita diminta untuk mengunggah dokumennya, bisa dalam format PDF, doc, atau docx. Kemudian kita unggah. Setelah berhasil diunggah, tampilannya seperti ini. Ini model rilis yang sudah saya siapkan, ada judul model rilisnya, kemudian ada logo, ada nama model, dan nama fotografer. Di bawahnya ada beberapa paragraf tentang penjelasan model rilis ini. Selanjutnya, saya akan menambahkan tanda tangan. Di sini saya tempatkan dulu tanda tangan sebagai fotografer. Kita klik tempatkan tanda tangan. Kemudian otomatis muncul nama kita, karena kita sudah setup sebelumnya. Jika sudah selesai, kita klik yang hijau ini selesai. Untuk tanda tangan model akan disetting di tahap selanjutnya. Ketika kita klik selesai, Privy akan mengirim kode OTP ke nomor handphone yang kita daftarkan. Masukkan kode OTP, kemudian kita akan masuk ke langkah berikutnya. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Jadi, tipe penandatanganan kita klik paralel saja, kemudian penempatan tanda tangan kita aktifkan. Apakah tanda tangan bisa diubah posisinya? Ya, kita ubah, kita sesuaikan. Kemudian kita tambahkan nama penerimanya. Jika penerima belum memiliki akun Privy, kita bisa memasukkan alamat emailnya. Penanda tangan pribadi, peranannya sebagai penanda tangan. Kemudian tambah penerima. Nah, berarti di sini sudah masuk nama penerima atau model kita yang kita mintai tanda tangan pada model rilis. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini kita bisa mengatur posisi tanda tangan model. Kita klik atur tanda tangan. Siapa yang menandatangani? Kita klik namanya, kemudian kita tempatkan di sini. Setelah selesai, kita klik tombol hijau ini, selesai. Ya, berhasil dibagikan, artinya email untuk model rilis ini telah dikirimkan ke alamat email model yang kemudian mereka bisa menandatanganinya secara elektronik dan sudah tersertifikasi. Jadi itu teman-teman cara kita dapetin model rilis. Bisa pakai cara lama, kita ngeprint dulu tanda tangan basah, atau cara yang kedua, tanda tangan elektronik. Bisa melalui halaman website kita, kemudian pakai sistem checklist, atau yang paling bagus nih, saran saya gunakan
tanda tangan elektronik tersertifikasi seperti yang sudah saya contohkan barusan menggunakan privy.id. Sampai ketemu di video selanjutnya.